Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullahu taala. Halaman 71. Di antara sarana dan sebab-sebab kesyirikan yang nomor 10, az-ziyaratul bid'iyyatu lil quburi min wasairi syirki. Berziarah kubur ya, dengan jenis yang bid'ah, bukan yang syar'i. Ini merupakan sarana dari kesyirikan. Li'anna ziyaratal kuburi naw'ani. Karena ziarah kubur ada dua macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ziyaratun syar'iyyatun yuqsadu biha assalamu alaihim wad du'a'u lahum. Yang pertama, ziarah kubur yang syar'i. Ziarah kubur yang disunnahkan, yang dianjurkan. Adalah ziarah kubur yang maksudnya untuk memberikan salam kepada penghuni kubur atau untuk mendoakan mereka. Kama yuqsadu as-salatu ala ahadihim idza mata salatal janazati. Demikian juga kalau maksud dari ziarah kubur tersebut untuk menyolati mayit. Jika ada yang mati di antara mereka ya, dengan jenis salat jenazah. Dengan jenis salatnya salat jenazah, bukan salat yang lain. Ya, ketika seseorang tidak sempat untuk mensolati mayit dalam keadaan belum dikuburkan, maka dibolehkan bagi dia untuk menyolatkan mayit ketika sudah dikuburkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, namun solatnya solat jenazah, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Walitadzakuril mauti bisyarti adami syaddir rihali. Dan untuk mengingat kematian, ziarah kubur yang syar'i untuk mengingat kematian. Dengan syarat tidak boleh sampai melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan jauh sekadar untuk ziarah kubur. Walittiba'i sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini tujuan-tujuan yang dibenarkan untuk berziarah kubur. Untuk memberikan salam kepada penghuni kubur, untuk mendoakan mereka, untuk menyolati mereka, untuk mengingat kematian, dan untuk mengikuti sunnah Nabi. Dengan berziarah kubur, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-naw'u tsaniyu, jenis yang kedua, ziyaratun syirkiyatun wa bid'iyatun. Ziarah kubur yang syirik atau ziarah kubur yang bid'ah. Wa hadha an-naw'u thalathatu anwa'in. Dan ziarah kubur yang jenis ini ada 3 macam. Yang pertama, man yas'alul mayyita hajatahu. Orang yang berziarah kubur tujuannya untuk meminta hajat-hajat kepada mayit. Wa haula'i min jinsi ubadil asnami. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini sama seperti para penyembah kuburan. Maka ini merupakan syirik akbar. Karena sama seperti para penyembah kubur, meminta hajat-hajat kepada penghuni kubur. Yang kedua, man yas'alullaha ta'ala bil mayyiti. Perhatikan. Man yas'alullaha ta'ala bil mayyiti. Orang yang meminta kepada Allah, ketika dia berziarah kubur, dia di sana meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, namun bil mayyiti, dengan perantaraan mayit. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama, mintanya kepada mayit. Wahai Mbah Fulan, mudahkan jodoh saya, mudahkan rezeki saya. Ini minta kepada mayit. Sedangkan yang B ini minta kepada Allah, namun dengan perantaraan mayit. Contohnya di sini disebutkan kaman yaqulu. Contohnya sebagaimana orang yang berdoa, atawassalu ilaika binabiyika. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan perantaraan nabimu. Ya, berdoanya kepada Allah namun dengan perantaraan Nabi. Ya Allah, aku
bertawasul kepadamu dengan perantaran nabimu, tolong berikan saya ini dan ini. Ini yang disebut dengan tawassul. Au bihaqqi syekhi bihaqqi syekhi fulanin. Atau dengan kedudukan Syekh fulan. Bertawasul dengan kedudukan Syekh fulan. Ya Allah, dengan kedudukan hambamu yang soleh ini, yaitu Syekh fulan, Kiai fulan, maka kabulkanlah hajatku, maka berikanlah aku ini dan itu. Ini minta kepada Allah namun dengan perantaraan Syekh fulan, perantaraan orang soleh. Wa hadza minal bid'il muhdatsati fil Islam. Ini merupakan kebid'ahan yang dibuat-buat dalam Islam. Wala yasilu ila syirkil akbari. Namun tidak sampai kepada level syirik akbar. Ya. Fahuwa la yukhriju 'anil Islam kama yukhrijul awwalu. Maka yang jenis kedua ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam sebagaimana ya, yang model pertama itu mengeluarkan dari Islam. Ya, karena yang model pertama tadi merupakan syirik akbar, sedangkan yang kedua ini syirik asghar, maksimalnya atau minimalnya bid'ah. Ya. Minimalnya bid'ah, maksimalnya syirik asghar. Yang ketiga, man yadhunnu anna du'a 'indal quburi mustajabun. Yaitu orang-orang yang berprasangka bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu mustajab. Berdoa di sisi kuburan orang soleh tertentu, wah itu lebih utama, lebih mustajab. Au annahu afdalu minad du'ai fil masjidi. Atau dia berkeyakinan bahwasanya lebih utama berdoa di kuburan daripada di masjid. Wa hadza min al-munkarati bil ijma'i. Maka ini termasuk kemungkaran berdasarkan ijma' ulama, tidak ada khilafiyah. Orang berkeyakinan berdoa di kuburan itu lebih utama daripada berdoa di masjid. Ini merupakan kemungkaran, tidak ada khilafiyah di antara ulama. Maka ini dua jenis ziarah kubur. Ya, maka jangan sampai disalahpahami bahwasanya Ahlussunnah, ya, orang-orang yang mendakwahkan tauhid itu melarang ziarah kubur, tidak. Yang dilarang adalah ziarah kubur yang syirkiyah atau bid'iyah. Adapun ziarah kubur yang syar'i justru itu kita anjurkan, kita perintahkan. Karena Nabi yang perintahkan zurul kubur fa innahu tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, maka yang dilarang itu bukan ziarah kubur yang syar'i, yang dilarang itu ziarah kubur yang syirkiyah atau yang bid'iyah. Kemudian sarana kesyirikan yang ke-11, as-salatu 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha min wasaili syirki. Salat, yang melakukan salat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari tenggelam, yang ini adalah di antara dua waktu terlarang salat. Ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang tenggelam. Min wasaili syirki ini termasuk sarana kesyirikan. Lima fi dzalika min at-tashabbuhi bil ladzina yasjuduna laha fi hadainil waqtain. Karena dengan melakukan itu, ini merupakan tasyabbuh, ya, menyerupai perbuatannya orang-orang yang mereka bersujud kepada matahari dalam dua waktu tersebut, di dua waktu tersebut, ketika terbit atau ketika tenggelam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taharrau bi salatikum tulu'asy syamsi wala ghurubiha. Janganlah kalian pilih waktu salat kalian ketika matahari itu terbit atau ketika matahari tenggelam. Fa innaha tatlu'u baina qarnai asyaitana. Karena matahari itu
tatlu'u, ya, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Wal khulasatu anna wasaila syirki allati tuwassilu ilaihi, dan kesimpulannya sarana-sarana kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah hiya kullu wasilatin wa dhari'atin takunu tariqan ila syirkil akbari. Setiap sarana, ya, dan dhari'ah artinya sarana juga. Setiap sarana dan sarana yang menjadi jalan menuju kepada syirik akbar. Wa minal wasail allati lam tudhkar huna. Dan di antara sarana-sarana kesyirikan yang tidak disebutkan, yang tidak kami sebutkan di sini, ya mungkin karena keterbatasan waktu, karena beliau tidak ingin berpanjang lebar. Ya, di antara sarana yang lain adalah taswiru dzawatil arwahi, menggambar makhluk bernyawa. Ya, menggambar makhluk bernyawa secara umum, tidak hanya di kuburan, ya, namun ya di buku gambar, ya di apa namanya di kain, di kertas, dimanapun menggambar makhluk bernyawa, ini adalah sarana menuju kesyirikan. Wal wafa'u bin nadhari fi makanin yu'badu fihi sanamun, atau menyengaja, ya, bersengaja menunaikan nazar di tempat yang di sana merupakan tempat disembahnya berhala. Aw yuqamu fihi 'idun min a'yadil jahiliyah, atau di tempat di mana di sana diadakan hari-hari raya jahiliyah. Wa ghairu dzalika minal wasaili, dan sarana-sarana yang lainnya. Kemudian al-matlabus sadisu, bagian yang keenam, anwa'ul syirki wa aqsamuhu. Jenis-jenis kesyirikan. Awalan asyirku anwa'un minha. Yang pertama beliau katakan syirik itu ada beberapa macam. Di antaranya an-naw'ul awwalu, jenis syirik yang pertama, syirkun akbaru yukhriju minal millati, yaitu syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni perbuatan-perbuatan dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Wa huwa arba'atu aqsamin. Syirik akbar ada 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, syirkud da'wati, syirik dalam doa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin dahulu, fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka menaiki kapal, mereka berlayar dengan kapal laut. Yang dahulu tentunya tidak ada teknologi canggih, sehingga ketika mereka berlayar dengan kapal laut, mereka penuh dengan rasa takut, ya. Takut badai, ya, takut tenggelam, dan yang lain-lainnya. Maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan sangat-sangat ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun ketika mereka sudah sampai ke daratan, sudah sampai ke tujuan, sudah selamat, idza hum yusyrikun, maka dengan segera mereka berbuat kesyirikan lagi. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ini syirik dalam doa, yang berdoa kepada selain Allah. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika dalam bahaya berdoanya ikhlas kepada Allah. Namun dalam kondisi lapang mereka berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik dalam niat, syirik dalam
iradah wal qasd artinya sama niatnya. Syirik dalam meniatkan amalan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan dari amalannya, dia hanya menginginkan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka akan kami berikan ganjaran dari amalan-amalan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Orang-orang yang beramal tapi ingin dunia, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan perhatian wanita, ya, ingin mendapatkan popularitas, Allah kasih semua itu. Ya, mereka tidak akan dirugikan. Orang yang ingin popularitas dapat popularitas, orang yang ingin uang dapat uang. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak punya apa-apa kecuali nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan hanguslah semua yang mereka amalkan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan akan batallah semua yang mereka amalkan di dunia. Ya, walniyadzubillah. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Ya, demikian juga dalam surat Al-Isra ayat ke-8 dan juga surat Asy-Syura ayat 20. Yang ketiga, syirkut ta'ati, syirik dalam ketaatan. Wa hiya ta'atul ahbari war ruhbani wa ghairihim fi ma'siyatillah ta'ala. Itu taat kepada al-ahbar, ya, taat kepada para pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Wal ahba war ruhban adalah pendeta-pendeta orang-orang Nasrani. Ya. Namun intinya di sini mereka menaati ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka. Ya. Tidak terbatas pada pendeta Nasrani ataupun pendeta Yahudi. Wa ghairihim, dan menaati yang selain mereka, fi ma'siyatillahi ta'ala, dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar-ahbar mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ruhban dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka juga mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tandingan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang benar kecuali Dia, kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam surat At-Taubah ayat 31. Yang keempat, syirkul mahabbati, syirik dalam kecintaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mereka mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wal khulasatu anna syirkal akbara huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Kesimpulannya, syirik akbar artinya memalingkan satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Memalingkan ibadah walaupun hanya satu jenis kepada selain Allah. Ka'ayyad'uwa ghairallahi. Contohnya seperti seseorang menyembah atau berdoa kepada selain Allah.
Aw yadhbaha li ghairillahi, atau menyembelih hewan untuk selain Allah, menyembelih tumbal. Aw yandura li ghairillahi, atau bernazar kepada selain Allah. Aw yataqarraba li ashabil kuburi, atau beribadah kepada penghuni kuburan, kepada mayit. Awil jinni, atau beribadah kepada jin. Awil syayatina, atau beribadah kepada awil syayatin, atau beribadah kepada setan. Bisyai'in min anwa'il ibadati, dengan salah satu jenis ibadah. Aw yakhaful mauta aw yadurruhu, atau aw yakhaful mauta ay yadurruhu, atau dia takut kepada orang yang mati dengan berkeyakinan orang yang mati tersebut bisa membahayakan dirinya. Ya, takut kepada hantu, takut kepada arwah gentayangan, dengan keyakinan bahwasanya arwah gentayangan tersebut, hantu tersebut bisa membahayakan dia dengan seketika. Aw yarjuwa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallahu, atau dia mohon kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Min qada'il hajati wa tafrijil kurabati, yaitu berupa pemenuhan hajat-hajat atau berupa solusi dari masalah-masalah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati allati la tusarrafu illa lillahi azza wa jalla. Dan jenis-jenis ibadah yang lain yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.